Game, setuju nggak dia mau lepas Ayudi? Katanya dia mau hembrong lagi. Supaya nggak terlalu lama 2 tahun kan nunggu. Iya. Udah mau sayang? Alhamdulillah. Pokoknya punya Dedi. Nanti punya Dedi. Hai Kosan Vibes, kembali lagi sama gue Firas di Behind the Seller. 5 tahun sudah pasangan fenomenal Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mengarungi bahtera rumah tangga. Di momen anniversary ke-5 kemarin, Atta secara khusus memboyong Aurel untuk merayakannya di Bali. Gak cuma liburan berdua, Atta juga dikabarkan sudah menyiapkan kado yang sangat spesial untuk sang istri. Tapi ada yang lebih menarik dari sekedar kado tadi. Pasangan ini ternyata sudah mulai menjalankan program kehamilan lagi karena begitu mengidamkan kehadiran anak laki-laki. Alasannya cukup sederhana, mereka merasa Amina dan Azura sudah tumbuh besar. Sehingga sudah saatnya menambah anggota keluarga baru. Atta juga lagi banjir pujian karena gaya parentingnya yang dinilai sangat bagus. Kira-kira seperti apa ya gaya parenting yang diterapkan Atta dan Aurel ke anak-anaknya? 5 tahun sudah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menjalani batra pernikahan. Tepat di hari ulang tahun ke-5 pernikahannya, Jumat kemarin, Atta dan Aurel secara khusus merayakannya dalam suasana romantis di Bali. Selain dinner berdua, Atta memberikan kado istimewa berupa cincin untuk Aurel. Pasutri yang telah dikaruniai 2 anak ini juga memamerkan gelang couple yang melingkar di tangan masing-masing. Berlibur ke Bali, Atta dan Aurel tak hanya merayakan ulang tahun pernikahan, mereka juga disebut-sebut menjalani program tambah momongan. Ya, setelah Aurel melepas alat kontrasepsi, pasutri ini ngebet ingin punya anak lagi dan berharap mendapatkan anak laki-laki. Game, setuju nggak dia mau lepas Ayudi? Katanya dia mau hembrong lagi. Supaya nggak terlalu lama 2 tahun kan nunggu. Iya. Udah mau sayang? Alhamdulillah. Pokoknya punya Dedi. Nanti punya Dedi. Iya. Selain ngebet ingin punya anak laki-laki, alasan lain Atta Aurel ingin tambah anak lagi lantaran 2 putri mereka Amina dan Azura sudah mulai tumbuh besar. Dan sebagai orang tua, Atta Aurel mendapat pujian dari warganet yang menyaksikan gaya parenting mereka kepada 2 anaknya. Ketika Amina dan Azura mendapat banyak uang THR lebaran, Atta dan Aurel mengajarkan anak-anaknya agar bijak dalam membelanjakan uang THR lebarannya. Ngajarin Amina investasi dan menabung sejak dini. Nah, ini dari duit tabungannya 3,4 juta. 1,3, 1,7 juta. Ini duitnya. Kalau kakak tabung, Nanti dikasih Allah, Mama. kalau kakak bersedekah dikasih Allah banyak, betul. Jadi dari duit ini papa ajarin kakak sebagiannya bisa buat dipakai nabung, bisa dijajanin, sebagian dipakai bersedekah. Jadi kalau anak kecil kan kalau di ATM belum terlalu ngerti guys. Jadi aku pengen beli celengan yang gede, nanti kakak nabung jadi bisa beli sesuatu yang kakak ingini. Gaya parenting lainnya dari Atta dan Aurel yang banjir pujian warganet adalah ketika mereka memberikan hadiah kepada anak-anaknya yang telah hafal zikir. Masya Allah. Udah bagus, tinggal ditingkatkan sedikit. Kakak dapat 5 poin. Oke sayang. Love you. Jadi anak-anak saya itu saya bikinin poin kayak gini. Dan setiap ada hafalan yang bagus, setiap ada perilaku yang bagus, nanti dikasih poin. Wah, kalau kayak gini sih bisa kita tiru ya gaya parentingnya Kosan Vibes. Tapi kalau Atta dan Aurel dipuji-puji netizen, lain halnya dengan Niko Al-Hakim atau yang dikenal sebagai Okin. Mantan suami Rahel V-nya ini lagi-lagi jadi sasaran nyinyir warganet. Pasalnya, Okin dikabarkan ingin menjual rumah yang sebenarnya merupakan aset masa depan untuk kedua anaknya. Rahel V-nya pun tak tinggal diam dan mengungkapkan kejengkelannya di media sosial. Padahal sebelumnya, rumah itu sudah diserahkan Okin kepada anak-anaknya sebagai ganti karena ia tak mampu memberikan nafkah. Yang bikin Rahel makin meradang, Okin disebut baru akan menjual rumah tersebut setelah selesai direnovasi oleh Rahel sendiri.
Jika Atta dan Aurel banjir pujian dalam hal parenting anak, maka lain halnya dengan selebgram Nico Al-Hakim alias Okin. Okin justru sedang dinyinyiri netizen gara-gara akan menjual rumah yang merupakan aset masa depan dua anaknya. Padahal rumah itu sudah diserahkan Okin kepada anak-anaknya sebagai pengganti kewajiban biaya nafkah anak yang tidak dilakukan Okin. Kelakuan Okin yang melanggar janji itu diungkap oleh mantan istrinya Rachel V-nya yang membuat Rachel tambah jengkel. Okin mau menjual rumah untuk anak-anaknya itu setelah Rachel merenovasi. Aku nggak tahu sih, aku baru diceritain sama Rachel, karena Rachel sebenarnya aku udah tahu ceritanya udah lama. Rachel tuh termasuk orang yang memendam semuanya, jadi ketika dia udah habis kesabarannya, menurut aku juga ini udah fatal ya, udah keterlaluan lah. Maksudnya ada orang di dalam rumah itu, which is keluarganya Rachel yang harus dilindungi, itu kan jatuhnya kayak teror gitu, jadi nggak nyaman. Menurut aku Rachel wajar kok marah. Langkah Okin akan menjual rumah yang sudah dia serahkan untuk anak-anaknya itu kabarnya diduga untuk menambah biaya pernikahan Okin dengan pacarnya. Mengenai kabar itu, Okin belum buka suara. Ayo kita masuk. Hihi. Hihi. Ayo kita masuk. Dah. Sementara itu, setelah curhatannya viral, Rachel V-nya belum lagi membahas mengenai langkah yang akan dia ambil setelah mengetahui Okin akan menjual rumah yang merupakan aset untuk masa depan dua anaknya. Wah, gimana menurut kalian Oxygen Vibes? Kita tunggu saja ya, gimana klarifikasi dari Okin terkait kabar simpang siur ini. Ya, itu dia dua berita yang udah gue sajiin buat lo. Gue Firas pamit, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo gak ketinggalan berita selebriti terupdate lainnya. Dan sampai jumpa di Behind Celeb berikutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.